Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton, kita kembali berjumpa di podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Bersama saya Listia dan teman saya Aminuddin, kita akan bahas menarik hal-hal yang biasanya rame nih diperbincangkan, apalagi sekarang momennya bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini biasanya kita jadikan momen yang pas sekali selain kita bersilaturahmi, kemudian juga kita meningkatkan hal-hal positif gitu ya. Ada banyak hal lain juga yang ternyata menarik untuk dibahas di bulan Ramadan. Salah satunya bagaimana kita mengelola keuangan di bulan Ramadan. Kita tahu pastinya bulan Ramadan ini yang katanya nih ya, kita bulan Ramadan ini akan menghemat. Tapi jangan salah, ternyata kita boros banget bisa di bulan Ramadan ini ya. Betul banget Katia, apalagi ya kalau udah siang-siang ya, war-war takjil ya. Betul. Aduh, yang dikira dengan adanya bulan Ramadan itu menjadi hemat. Ya, berpuasa, tiba-tiba makannya seabrek buka puasa, terus sahurnya seabrek juga, tiba-tiba akhir bulan udah belum sampai bulan ya. Apalagi nanti kalau sudah mau dekat Lebaran, udah semakin tipis dompetnya ya. Iya. Harusnya kan kita tebal nih, ini semakin tipis. Beli baju baru, semuanya serba baru. Jangan-jangan nanti rumah juga jadi baru, begitu ya. Ada nih yang Nudin belum punya yang baru apa? Apa nih? Belum punya pacar baru. Mau saya bagikan pacar baru? Nanti harganya tertera begitu ya. Masa jual beli pacar, takut banget ya. Dan tentunya juga nih Katia, di hari ini kita nggak mungkin membahas itu kalau kita tidak mengerti tentang apa ya keuangan yang sebaiknya keuangan. Nah, untuk itu kita sudah ada bersama kita di tengah kita saat ini ada PLH Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, ada Pak Andrianto Suhada. Kerap dipanggil Bang Anto katanya di masyarakat. Kalau saya manggilnya Pak, tua. Iya. Soalnya hampir seumuran kayak kita ya kan di. Tapi wajahnya cerah banget. Awet muda. Bang Anto. Baik, makasih Bang Amin, Mbak Listia. Ini hari ini Bang Anto puasa. Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Tapi saya mau satu dulu nih. Bisa seawet muda ini apa sih Bang Anto? Kami mau tahu nih. Iya. Seawet muda ini ya. Betul. Apakah keuangan yang terencana? Salah satunya. Karena sering bergaul sama Rere, saya jadi lebih muda. Baik, luar biasa sekali. Tapi dilihat dari wajah memang orangnya humble. Betul. Dan kayaknya sering ketemu sama banyak orang, makanya mengetahui keuangan yang baik dan benar seperti apa. Tapi kebetulan sama Bang Anto saya juga mau curhat tentang keuangan saya. Aduh, apa nih? Mungkin kita harus curhat-curhat juga kali ya. Saya bingung kalau udah Ramadan nih Bang Anto. Betul. Kenapa sih bulan Ramadan ini tuh kayaknya malah jadi bulan yang boros buat saya? Padahal kita puasa nih gak makan. Tapi kok ketika belum akhir bulan aja udah kayaknya notifikasi tuh banyak banget. Ini pengeluaran Bang Anto, gimana nih? Oke, nah sebetulnya euforia ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini hampir terjadi di seluruh negara yang mayoritas Muslim, di mana mereka itu lebih boros 30%. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Karena biasanya kita ya, termasuk kita sendiri mungkin ya. Itu kalau udah menjelang jam segini mata jelalatan kan. Betul. Udah lihat sana sini. Saya kira jelalatan ke cewek-cewek aja ternyata. Makanan, Mbak. Ke cewek enggak. Begitu niatnya mau makan satu, lihat ini mau, kadang-kadang bisa 5 yang kita beli. Betul. Tapi ternyata sampai rumah yang dimakan cuma 1. Itu pun nggak habis ya. Itu pun nggak habis karena udah kekejar waktu taraweh. Iya. Gitu. Nah, lapar mata. Gitu. Betul. Rencananya mungkin nanti buat sahur, ternyata kadang-kadang bablas juga kan orang kita kan. Akhirnya itulah pengeluaran seperti itu. Ya belum lagi di luar makanan juga kan kadang-kadang biasa ini mungkin. Seperti pada umumnya ya, kalau di Lebaran itu kan pengennya baju-baju yang bagus gitu ya. Kemudian dipancing juga nih sama toko-toko online itu kan ngasih diskon 10%, 20%, 30% kan, makin nafsu lah kita gitu kan. Betul. Nah itulah mungkin beberapa poin penyebab meningkatnya pengeluaran masyarakat di bulan puasa ini atau bulan Ramadan. Nah, tadi disinggung ya tentang pengeluaran yang keluar 30%. Itu menarik nih Bang Anto. Kalau kita melihat kondisi keuangan khususnya di Kalimantan Tengah di tahun 2024 dan sekarang kan kita tahu Ramadan selalu maju kan. Nah, ini gimana kondisi keuangan saat ini? Ya, kalau kondisi saat ini kita kemarin lihat beberapa liputan ya atau siaran yang disampaikan oleh BPS.
secara inflasi masih ada inflasi sebagian, kemudian juga ada deflasi. Betul. Ada beberapa bagian yang di Kalimantan Tengah itu deflasi sebesar 0,46%. Ini bagian-bagian tertentu. Betul. Itu. Namun kalau kita lihat ya, mungkin saya tidak bicara mengenai deflasi atau inflasi karena yang lebih tahunya mungkin ada instansi lain ya. Betul. Tapi memang terjadi banyak anomali di sini karena adanya masih lemahnya daya beli masyarakat. Nah inilah yang juga yang menyebabkan terjadinya deflasi. Nah, tapi di sisi lain inflasi juga masih tetap ada ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari jumlah pembiayaan itu peminjam dari Kalimantan Tengah ini ada peningkatan sebesar dari tahun terakhir ya sampai dengan posisi bulan Februari itu meningkat sebesar 53%. Pinjaman online ya, pinjol ya. Iya. Pinjol yang legal tapi bukan ilegal, dan ini ya bersifat konsumtif dan semakin melonjak lagi ketika di bulan Maret ini. Cuma memang kami belum dapat datanya, belum finish di bulan Maret. Nah, cuma sekilas di bulan Februari saja peningkatannya sudah lumayan. Itu ada sekitar kalau nggak salah ada peningkatan sekitar 10%, Pak. Peningkatan peminjaman itu selama pertengahan bulan Ramadan saja. Wah, cukup banyak ya. Berat ini Kak. Sebenarnya pasti karena konsumtif masyarakat yang tentunya di tengah bulan Ramadan ini perlu beli ini ono tadi kan, sampai beli makan. Nah ini tuh tantangannya tuh pasti ada dalam pengelolaan keuangan selama Ramadan yang sering dihadapi masyarakat. Kira-kira ada tips nggak, ada trik nggak buat kita nih bisa hemat ya? Rencananya anak kos nih Kak, betul. kayak Nudin nggak mau masak, lebih beli daripada masak. Kalau malas keluar, tinggal di ujung jari aja. Betul. Ya kan Bang Anto? Tiba-tiba tinggal pilih aja mau di mana, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Iya, nganter itu. Nah itu gimana sih tantangan kita untuk mengelola keuangan itu? Atau ada tips dari Bapak, dari Abang ya? Baik. Terima kasih. Nah, kalau kami kebetulan dari OJK, kami sering melakukan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat. Nah, kita punya rumus dari 100% itu ada 40, 30, 20, 10. Jadi itu harus jadi patokan buat masyarakat dalam mengalokasikan keuangannya. Jadi memang harus pinter-pinter mengatur dari awal, harus pakem dari 10, 20, 30, 40. 10% ya, 40% itu maksimal untuk biaya hidup. Gimana caranya itu? 30% maksimal untuk bayar hutang. Jadi dia harus ngelola. Kalau gajinya misalkan cuma 6 juta, maka 2 juta maksimal dia harus punya bayar hutang, harus segitu. Nggak boleh lebih. Jadi harus dipakai remnya itu. Kemudian 20% ini untuk tabungan. Jadi seboros-borosnya kita harus ingat, kita harus punya tabungan. Dan 10% itu untuk biaya sosial, sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diterapkan oleh masyarakat supaya tidak terjerat dengan gaya hidup konsumtif itu. Betul. Itu yang disebut orang besar pasak pada tiang ya Pak. Betul. Jangan sampai kebesaran yang pengeluaran daripada pemasukan. Jangan sampai. Tapi ingat Pak kodenya 40, 30, 20, 10. Harus dihafal ya itu ya. Jangan sampai kita kebelablasan tiba-tiba yang masuk cuma 10. Jadi bukan cuma jalur langit aja yang harus diingat. Tadi juga kata Bang Anto 40, 30, 20, 10 ya kan Bang Anto? Oke. Nah, lalu Bang Anto kan udah punya tipsnya nih 4, 3, 2, 1 gitu. Gimana sih caranya kalau kita tuh pengen menghindari pengeluaran yang berlebihan di bulan Ramadan ini? Kalau selain tadi dengan rumus 4, 3, 2, 1 tadi, ada nggak cara lain lagi gitu? Caranya ya memang itu tergantung dari diri sendiri ya, harus bisa mengontrol diri sendiri karena semua yang ada di luar itu sifatnya menggoda untuk dibelanjakan. Iya betul. Itu mungkin juga perlu dilihat juga ya kondisi bagaimana biasanya kalau terlalu banyak mengeluarkan uang di awal, nanti bingung pada saat di akhir ketika setelah Lebaran. Nah mungkin harus dipikirkan nih setelah Lebaran gimana nih gitu. Nah mungkin itu balik lagi ke personal masing-masing. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengingatkan kepada masyarakat umum bahwa harus cerdas dalam mengelola keuangan. Betul. Tuh gimana? Juga, jangan nekat juga. Misalkan penawaran banyak ini. Kalau sekarang baik yang legal maupun ilegal gitu ya.
pilih-pilihlah dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Harus bisa memisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan. Iya. Kuncinya di situ. Keberatan yang keinginan daripada kebutuhan. Gimana dengan Anda nih? Iya. Sudah direncanakan belum bulan Ramadan ini atau tahun depan atau Ramadan berikutnya? Ingat rumus kata Bang Anto tadi 40, 30, 20, 10%. Tapi Bang, kan bentar lagi berapa THR? Betul. Karena bayarnya bisa nanti-nanti. THR Nudin udah siap belum mau dijadiin apa nanti? Aduh, belum lihat hilalnya aja belum ada nih. Kita akan coba minjam teleskop dulu nanti ya. Kita ngeliat hilalnya kan nggak cuman ini ya, nggak cuman Idul Fitri atau dompetnya dompetnya coba di teleskop dulu, ada nggak kelihatan hilalnya ya kan? Iya memang kira-kira nih ya, tadi sempat disinggung sama Katia. Jadi pertanyaan juga nih, kira-kira apa langkah bijak dalam memanfaatkan tunjangan hari raya agar tetap produktif secara finansial? Oke, memang untuk pengelolaan THR ini memang harus betul-betul dikelola dengan baik ya. Yang pertama memang setiap orang termasuk kita sendiri harus membuat perencanaan keuangan. THR memang ada, tapi jangan tergoda, jangan terlena. THR itu tidak semuanya untuk dihabiskan di hari itu gitu atau di bulan itu. Kita juga harus mikirkan juga kebutuhan pokok setelahnya itu kan. Kemudian juga kita harus punya tabungan atau dana darurat yang mungkin akan kita gunakan pastinya pasca pasca Lebaran itu ya, atau mungkin juga bisa kita gunakan pada saat posisi Lebaran itu ya, ke hal-hal darurat itu. Kemudian juga kita harus ingat juga tadi juga udah disebutkan kan ya, beli rumah baru ya. Nah, ini penting juga. Harus kita keep in mind gitu. Betul. Kita harus punya sesuatu nih dalam sekian tahun. Makanya harus kita rencanakan untuk investasi. Apapun investasi itu sangat bagus. Dan juga jangan lupa juga mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial, ada zakat dan sedekah. Dan juga coba persiapkan juga bagaimana kondisi keuangan kita setelah Lebaran. Jadi memang harus dipersiapkan. Jadi THR itu bukan cuma digunakan untuk pada saat sebelum Lebaran, tapi juga harus dipikirkan bagaimana supaya tetap bisa bertahan setelah Lebaran. Betul. Tapi benar loh, apalagi kalau kayak saya nih yang sudah punya anak, bulan-bulan ini sampai nanti bulan Juni, Juli itu adalah pengeluaran besar-besarnya ya kan Bang Anto? Bayar sekolah. Aduh. Yang punya anak udah siap-siap dengan bayaran sekolah, mungkin THR-nya bisa di-keep buat persiapan untuk bayar sekolah. Dan sekarang semakin ke depan sekolah itu gak ada yang murah. SPP juga kita harus mengeluarkan, kata orang kan ada kualitas, ada harga, ada kualitas, begitu kan? Tapi ini menarik juga sih tadi Bang Anto juga nyinggung tentang bisa nabung buat rumah. Betul. Ngerti buat anak-anak muda ya. Nah, jangan sampai uang THR Anda cuma ludes sekali, baju Lebaran dipakai tahun ini, tahun depan ganti lagi. Buat apa tapi rumahnya masih nggak kos, aduh. Jangan deh, karena memang sekarang lagi trennya Gen Z itu di usia 30-an itu harus sudah punya rumah. Betul. Setuju nggak Bang Anto? Setuju. Kira-kira jangan sampai punya rumah nih Kak, mau ada tips nggak untuk kita? Atau mau ngasih rumah buat kita berdua nih Bang Anto? Saya mau sih, maksudnya tips aja deh untuk gimana mengelola keuangan biar bisa punya rumah seperti Bang Anto. Ya, kalau kami dari OJK sebetulnya pengalaman kita juga, memang untuk memiliki sebuah kebutuhan, kita balik lagi harus bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang nih, terutama Gen Z, betul. Itu mereka berpikirnya itu seperti YOLO gitu, FOMO. YOLO itu you live only once. Jadi karena hidup cuma sekali, kita gunakan semaksimal mungkin, kita nikmati hidup gitu kan. Kemudian juga ada FOMO, fear of people opinion, takutnya kalau nggak gaya nanti gimana. Nah itu pola hidup yang salah sebetulnya. Nah harusnya dengan kita menetapkan membeli rumah itu sebagai kebutuhan, maka kita harus wajib menyisihkan. Nah tadi dengan cara misalkan 30% hutang, 20% tabungan. Nah mungkin itu bisa digunakan hutangnya bukan hutang untuk beli-beli yang tadi mungkin sekali pakai. Kita beli hutang untuk sesuatu yang kita pakai selamanya, KPR dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Betul. Kalau dihitung jadi lebih baik bayar hutang buat bayar hutang rumah. Betul. Ya kan, daripada hutang-hutang yang lain. Kalau dihitung-hitung kita ngafe. Nggak cukup 100.000 kayak sekali duduk. Sekali duduk sebulan itu lumayan, sudah sama kayak bayar angsuran rumah ya Bang Anto ya. Kayaknya lebih ke arah ke situ lebih menarik deh untuk dipikirkan ya.
Ini berat nggak sih Bang Anto memberikan edukasi ini kepada generasi yang sekarang nih memang saya tarik nafas aja begitu. Mungkin beda sama yang dulu kan. Betul. Kita sebenarnya bisa belajar juga nih dari mungkin orang tua zaman beberapa lah ya, tidak semua memang terkadang di usia yang sudah cukup tua baru memikirkan rumah begitu ya. Mungkin karena satu fasilitas sudah disediakan oleh negara sehingga mungkin punya rumah nanti aja dulu begitu ya. Itu. Tapi sudah ketika mendekat pensiun tidak sempat beli rumah akhirnya nih Bang Anto. Dan juga ini Kak, kadang orang yang sudah punya privilege. Nah, anak-anak yang udah punya privilege, orang tuanya udah kaya duluan, betul. Ya kan, tajir duluan nih. Santai jadinya nih. Ada orang tua juga yang punya rumah gitu. Gimana nih? Tantangannya berat sekali nggak, Bang Anto? Mengedukasikan generasi muda sekarang untuk memang memanage keuangan lebih baik berinvestasi begitu. Memang itu challenging. Kalau menurut kami agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Karena tadi balik lagi. Mungkin mindset yang terjadi saat ini seperti tadi hidup pada saat ini Ilvan kemudian Popo. Nah hal seperti itulah yang merasuki mereka. Nah justru inilah kami hadir OJK. Saya rasa kami hampir tiap bulan ya melakukan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat. Kami sering melakukan edukasi ke mahasiswa. Bahkan kita punya di sini komunitas link itu literasi industri keuangan. Jadi mereka duta kita untuk menyuarakan bagaimana cara hidup keuangan yang sehat gitu ya, dengan cara gaya yang sehat. Nah, itulah kita berkolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan. Bahkan kita juga sudah memberikan pendidikan ke anak-anak sejak dini. Betul. Kita belum lama kemarin mengadakan kegiatan edukasi ke anak-anak SD di Gareng Bengkel Palangkaraya. Nah itu kita sudah edukasi mereka dari kecil. Jadi mindset itu kita tetapkan dari kecil. Kalau kita mengedukasi ketika mereka sudah besar, itu sulit. Justru ketika mereka kecil itulah apa yang kita bicarakan langsung nancap. Betul. Gitu. Seperti saya dulu waktu kecil itu saya masih ingat. Dan sampai sekarang masih saya pegang. Dua itu dulu guru-guru kami mengajarkan. Kalau buat rumah boleh kamu pinjam uang, tapi kalau buat beli mobil jangan sekali-kali pinjam uang. Katanya seperti itu. Jadi ingat makanya ya pemirsa, kalau pinjam uang untuk rumah boleh aja. Tapi kalau untuk beli mobil beli sendiri, jangan ngutang-ngutang. Wah ini menarik banget ya pembahasannya. Betul. Mungkin kita nanti akan lanjutkan kembali penonton di Huma Itah. Kita akan masih korek-korek hal menarik sama Bang Anto. Stay tune di Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Baik pemirsa dan pendengar, luar biasa banget. Kita tadi sudah membahas hal-hal menarik seputar pengelolaan keuangan. Tadi di-spill juga tentang bagaimana bisa punya rumah ya. Wah menarik banget. Pinjam uang gak cuma sembarang pinjam uang. Boleh pinjam uang itu untuk rumah, tapi tidak boleh pinjam uang untuk mobil Katia ya. Betul, karena kita tidak mungkin tidur di mobil seumur hidup kita. Lebih baik kita punya rumah tapi dengan kendaraan misalnya roda 2 saja. Betul. Atau kita bisa manfaatkan
transportasi umum. Betul. Selain kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan lain-lain, kita juga bisa lebih hemat. Misalnya kalau dekat dengan tempat kerja, kita bisa jalan kaki atau pakai sepeda. Betul. Ya kan? Atau kita bisa lebih murah cari transportasi yang harganya tidak mahal-mahal sekali. Begitu ya kan, Din ya. Oke, Din. Ini menarik juga ya kalau ngomongin tentang pinjam meminjam. Betul. Karena tren masyarakat saat ini Pak luar biasa. Gak cuman mungkin orang tua ya, kadang juga ada yang seusia saya, ada yang masih mahasiswa, udah berani yang namanya minjam online. Apalagi di bulan Ramadan nih kayaknya perlu banget kebutuhan ya, beli makan gitu ya kan, beli tadi keperluan yang lain, belum tukar-tukaran hampers ya kan. Nah itu hal yang sebenarnya dianggap orang wajar, padahal itu sebenarnya tidak wajar karena melebihi dari pemakaiannya dia. Nah, kira-kira apa yang harus diwaspadai masyarakat terkait peminjaman online di bulan Ramadan? Baik, makasih Mas Udin. Ini pertanyaannya ringan tapi berat untuk dijawab sebetulnya. Tapi masih aman kan jantungnya Bang Anto, tetap di sini kan, belum berpindah. Tapi memang itu tren saat ini loh. Ya, betul. Apa-apa kayak pinjam kayak mudah aja minjam online gitu loh, padahal nggak segitu. Ya memang dengan COVID kemarin itu sangat dimudahkan sekali pinjaman. Bahkan karena dengan masuknya pinjaman online ini itu agak berbeda dengan bank, di mana bank itu menetapkan itu dengan 5C penilaiannya. Nah, sementara dari teman-teman yang pinjaman online ini itu penilaiannya mungkin agak sedikit lebih longgar dibandingkan perbankan. Bahkan bisa jadi tadi mungkin teman-teman mahasiswa atau pelajar itu sudah bisa melakukan pinjaman sepanjang tidak ada catatan jelek di sliknya. Biasanya seperti itu. Nah, dengan kemudahan itulah jadi rata-rata menyalahgunakan. Ini berat sekali jujur bagi kami untuk mengedukasi bagaimana cara memblok mereka untuk bersifat konsumtif karena tawaran itu luar biasa banyak yang sulit kita, bahkan kita mau baca berita aja itu kadang-kadang ada tawaran pinjaman online. Iklan-iklannya gitu ya, nongol aja gitu ya. Luar biasa dan kemudahannya itu. Nah, paling kalau kami hanya menyarankan untuk ke depan dalam memang kalau jangan dibiasakan untuk mudah melakukan pinjaman online itu. Sebaiknya digunakan dengan platform yang legal ya, artinya upayakan dalam melakukan peminjaman itu baik online maupun non online itu dilakukan di lembaga keuangan yang legal, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, kalau ngomongin tentang legal dan non ilegal, banyak banget masyarakat khususnya anak muda juga nih Katia yang terjerat sama ojol-ojol ilegal. Pinjol maksudnya. Mau kemana cari ojol? Mau cari takjil, Din? Si Udin, ini udah kemana nih? Maksudnya pinjol-pinjol yang bikin orang tuh jadi udah bingka aja. Udah ada bingka di kepala Udin kayaknya nih ya. Membedakan pinjol-pinjol yang ilegal dan non ilegal itu. Gimana caranya nih, Bang? Oke, baik. Belum lama kemarin memang kita kemarin agak bingung dengan bahasa pinjol legal dan pinjol ilegal. Itu cukup membingungkan. Akhirnya awal bulan kemarin itu KAPP kami, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kami memilah ya, mengganti bahasa pinjol itu menjadi pindar. Jadi lembaga yang legal itu disebut pindar, pinjaman daring. Pinjaman daring. Pinjaman daring. Ya, pinjaman daring. Jadi pindar itu untuk yang legal, pinjol itu yang ilegal penyebutannya gitu. Kalau gitu kita pindar aja. Pindar dari sini. Itu pindah. Dan untuk itu ada. OJK ada listnya. Lembaga mana yang memang itu diawasi oleh OJK. Jika tidak terdaftar itu segera saja tinggalkan. Tapi ini balik lagi ya, pinjol dan pindar itu penyebutan doang. Ada mungkin beberapa pinjol yang tetap menyertakan logo OJK di bawah. Gimana pengawasan OJK? Ini pernah OJK nih gitu katanya. Nah, kita ada namanya Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Ilegal gitu. Itu Satgas Pasti itu tugasnya memang memburu. Itu terdiri dari beberapa lembaga
pemerintah dari OJK, kemudian ada kementerian juga dengan Bank Indonesia. Kami itu memburu entitas-entitas ilegal ini. Tapi tentu saja ya namanya penjahat ya, gitu. Namanya maling, sehebat-hebat kita ronda, maling tetap aja. Betul. Yang tahu adanya maling ya pemilik rumah gitu kan. Nah, artinya kalau memang kita tahu, kalau memang kita ragu, tanya saja ke OJK. OJK bisa diakses kok ke 147 itu ya. Gitu. Kemudian ada juga mungkin bisa ke kantor kami, cari aja nanti OJK di website OJK itu nanti ada lembaga mana saja yang legal gitu. Betul. Nah, jika tidak ada namanya langsung segera saja diblokir gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau maksa-maksa mungkin bisa lapor ke Satgas pasti itu. Ada tata cara pelaporannya di sana. Oke. Nah, Bang Anto, dari OJK sendiri ada nggak program yang bisa kita ikuti nih untuk mengelola keuangan? Apalagi sekarang selama bulan Ramadan menjelang Idul Fitri adalah bulan-bulan yang memang siap-siap kantong kering kalau kita nggak bisa mengelola. Mungkin ada program dari OJK yang bisa kita intip-intip nih, Bang Anto. Oke. Kalau program dari OJK, kami tugas kami, kebetulan kami di pelindungan konsumen, tugas kami memang untuk melindungi konsumen. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara pencegahan maupun kuratif. Pencegahan ya kita lakukan dengan edukasi ini. Nah, di bulan puasa ini atau Ramadan ini ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama, kita kan ada Ramadan Festival di Bundaran Katamso ya. Nah, itu kami juga di National Health Fair, kami ada stand di sana. Kita melakukan edukasi. Nah, di situ kita berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Kita di situ berkolaborasi dengan beberapa, termasuk juga dengan masyarakat ekonomi syariah. Setiap sore kami melakukan edukasi, dan saya sendiri nanti di hari Jumat besok tanggal 16 ya. Itu nanti saya mengisi acara lagi di sana, melakukan edukasi kepada pengunjung-pengunjung. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita juga melakukan literasi keuangan syariah. Nah, yang insya Allah di 2 hari Kamis besok kami akan melakukan literasi keuangan syariah kepada difabel dan santri di Kapuas. Nah, kemudian kita juga ada podcast Ramadan, ya ini salah satunya. Nah, kemudian ada kepanjangan tangan kami Pak, ada namanya tadi link ya, komunitas link. Mereka jadi panjangan tangan kami untuk menyuarakan di level mahasiswa. Dan juga kadang mereka tadi pagi barusan mereka melakukan edukasi ke siswa-siswa di Palangkaraya. Kemudian ada juga talk show radio, ya ini mungkin salah satunya. Kemudian kemarin kita melakukan lomba dai cilik, di mana dai cilik itu kita minta untuk menyampaikan tema-tema mengenai pengelolaan keuangan yang baik. Gitu. Kemudian kita juga ada konten-konten harian lah di IG kita gitu ya. Luar biasa, ini sudah menjelajah banget ya di sosial media program-programnya. Tapi saya tertarik tadi soal disabilitas. Bang Anto ada menyinggung teman-teman kita yang disabilitas. Gimana sejauh ini mereka tanggapan mereka tentang pengelolaan keuangan? Tapi saya ingin tahu juga nih, apakah teman-teman disabilitas ini juga ada yang salah jalan begitu Bang Anto? Terjerat pinjol atau apa kayak gitu ya? Saya takutnya kan kita tahu karena mungkin mereka dengan keterbatasan bisa dimanfaatkan orang-orang yang memang memanfaatkan keadaan mereka begitu Bang Anto. Betul. Nah, ini justru yang jadi reason kita kenapa target kita tahun ini adalah difabel. Karena kami mendapat laporan mereka disalahgunakan. Mereka punya KTP, KTP-nya dikasih ke orang dengan polosnya, digunakan, disalahgunakan. Nah, itulah karena banyak aduan-aduan. Kebetulan saya di sini di bagian pelindungan konsumen, jadi kami tiap hari terima pengaduan dari masyarakat. Begitu kita salah satunya, ya ampun, sudah difabel masih dizolimi lagi kan. Makanya dapat instruksi dari kepala OJK kami, tahun ini coba kita fokuskan edukasi kepada kaum difabel. Nah, itu alhamdulillah 2 hari lagi nanti itu kami pilot project lah melakukan edukasi kepada kaum difabel. Keren. Insya Allah nanti setiap bulan kita akan ada terus dengan kolaborasi dengan teman-teman instansi lain. Wah, keren sih. Tapi ini jadi pertanyaan juga. Orang yang menyalahgunakan KTP-nya difabel tadi itu ada jeratan hukuman atau seperti apa tindakan dari OJK untuk hal itu? Harus pasti Pak. Itu kalau untuk cuma memang balik lagi ya. Sehebat-hebatnya kita memang maling itu mereka sudah lebih dulu merencanakan gitu. Betul.
hukuman pasti ada, dan di situ nanti tugasnya ada di tugas Satgas pasti ini. Nanti mereka lah yang akan memburu kurang lebih informasi-informasi kita nanti setorkan. Nah, seperti ini di sini ada namanya IASC ya, Indonesian Anti-Scam Center. Jadi ada korban penipuan, tadi termasuk salah satunya di sini, IASC ini. Gitu. Jadi kalau misalkan difabel merasa ditipu, nanti bisa lapor ke sini. Nanti di sini ada tim. Mereka nanti kan mengikuti. Jadi Indonesia Anti Scam Center, IASC. Dan mungkin juga ini kalau beberapa mungkin masyarakat kita ya di Kalimantan Tengah kita bilang jaringan tidak ada di tempat mereka. Jika itu terjadi, kalau mereka datang ke OJK untuk bisa melaporkan itu bisa? So most welcome. Itu sudah biasa. Sudah biasa. Bahkan kami sering terima pengaduannya lewat surat, kita ajak ngobrol di sini, ngopi di sini, kita ceritakan. Di sebelah kanan kita ada namanya kopi timbangan kita nggak jualan, kita cuma buat tempat nongkrong. Jadi kadang kita ada masyarakat yang mungkin ingin mengadukan permasalahannya, kita ajak, kita pengen tahu lebih dalam seperti apa, supaya ini kita jadikan bahan ke pusat supaya tindak lanjutnya jangan terjadi lagi ke yang berikutnya. Gitu. Kalau yang sudah existing mungkin karena sudah dibawa lari uangnya mungkin agak sulit, tapi minimal kita mencegah ke depan supaya tidak terjadi lagi. Jadi mungkin untuk pemirsa dan pendengar yang lagi melihat kita saat ini atau mendengarkan kita, pastinya ya OJK terbuka lebar pintunya. Bagi itu pengaduan yang tidak terima identitasnya dipakai, dipergunakan, bukan dia yang mempergunakan, penipuan atau scam segala macam, bisa langsung datang ke OJK aja langsung. Kalau mungkin tidak memahami tentang internet dan lain-lain ya kan. Jadi jangan ragu untuk jangan bimbang. Atau ini nomor kontak OJK yang 157 ini Bang Anto bisa digunakan? Betul. Bebas pulsa? Bebas pulsa 157. Bebas pulsa kalau mungkin tidak mungkin kesini karena jauh jarak, tapi masih ada jaringan untuk mengadu, bisa langsung di kontak OJK 157 bebas pulsa. Nah Bang Anto, kita kan tadi sudah panjang lebar nih membahas. Mungkin sebagai closing statement nih Bang Anto, adakah pesan utama mungkin dari Bang Anto, dari OJK sendiri nih kepada masyarakat supaya bukan cuma saya dan Nudin aja nih yang harus bijak nih ya, tapi juga penonton semua supaya bisa lebih bijak mengelola keuangan selama Ramadan, Bang Anto. Oke, baik. Untuk kata pamungkas ya, ada dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama terkait pengendalian diri. Jadi ini pengendalian diri, ingat-ingat tadi rumus 40, 30, 20, 10. Itu rumus sakti supaya tidak terjebak ke dalam gaya hidup konsumtif yang bakal mempersulit diri ke depan. Kemudian kedua, jika nanti kita mendapatkan tawaran baik pinjaman maupun investasi, ingat prinsip 2L. Legal dan logis. Legal itu terdaftar tidak di OJK, kemudian logis itu lihat imbal hasilnya. Apakah wajar atau tidak? Itu dari kami. Terima kasih. Jangan lupa pinjol dan pindar. Iya, harus pindar. Harus ke pindar. Ada yang baru tahu nih pasti nih ya. Pindar itu apa? Pinjaman daring. Itu kata Bang Anto yang memang resmi, legal gitu ya Bang Anto ya. Kalau pinjol berarti tidak apa legal. Tadi? Ojol kata Udin. Udah jam-jam lapar nih ya. Baik Din. Gimana nih? Kayaknya kita harus cepat-cepat ke pasar Ramadan deh sebelum otak kita kayaknya makin kosong ini. Ke standnya mes bareng ini sama Bang Anto ya, kita standnya OJK, kita lihat apakah di situ ada takjil atau ada informasi yang lebih menarik lagi. Baik. Nah penonton di Humaitah podcast kita hari ini pembahasannya tentang keuangan. Semoga semakin banyak, bukan cuma kami berdua saja, semakin banyak di antara kita yang lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Apalagi bulan Ramadan, ini bulan yang memang rawan. Banyak hal yang biasanya akan kita beli, baju baru, sepatu baru buat bapak, buat ibu, buat tante, buat om, ponakan, semua dibeli. Belum THR, belum lain-lain sebagainya, belum yang pulang kampung halaman, semua akan membutuhkan banyak biaya pastinya ya. Mungkin dengan rumus tadi yang dibilang sama Bang Anto 4-3-2-1 kita bisa nyicil dari awal tahun, atau mungkin setelah Lebaran kita bisa nabung pelan-pelan. Ketika Lebaran bukan cuma bisa menghabiskan uang THR, tapi yang kita tabung ini bisa kita manfaatkan untuk Lebaran yang akan datang. Ya nggak Din? Tapi satu juga closing dari Nudin, mau itu pinjol ataupun pindar,
hindari aja pinjam uang ya, karena itu bikin stres. Mending kita jangan usah pinjam uang, kerja aja gitu ya kan, yang baik gitu, dan hasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan masa depan kita. Setuju nggak Katia? Betul sekali. Jadilah generasi yang lebih bijak, di mana di usia kita pengen nggak sih di usia kita yang mungkin nanti sudah kepala 5 kepala 6 kita udah punya semua yang kita inginkan, ya kan? Nah, kayak Bapak ya, kayak Bang Anto. Wah, udah punya OJK. Iya. Amin ya nggak Bang Anto. Baik, terima kasih Bang Anto untuk hari ini di podcast Rumah Ita, banyak sekali ilmu yang sudah di-share. Ini adalah satu ilmu yang berharga untuk kita semua, ya nggak? Ini awal doang ya. Next kita ngobrolin hal yang lebih menarik lagi nih, atau mungkin pengelola keuangan, cara bisa dapat rumah yang jelas gimana ya. Baik. Kami menunggu pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Dan semoga sehat selalu Bang Anto. Semoga juga pendengar dan pemirsa juga yang melihat kita dilancarkan rezekinya di bulan Ramadan ini, dan apa yang ingin dicapai juga bisa dapat tercapai dengan uang tanpa pinjam-pinjam ya. Dan pengelolaan keuangan Ramadannya juga baik. Demikian topik kita Huma Itah kali ini, dan saksikan selalu podcast kita yang akan hadir setiap mungkin ada kesempatan ya. Di setiap ada kesempatan, disitulah ada saya dan Nudin. Betul banget. Saya Listia. Saya Aminuddin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.